Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM J1A0190078 dari kelas ITP Genap. Hari ini saya akan menjelaskan linear programming metode simplex untuk menyelesaikan permasalahan kasus maksimasi. Bagaimana cara kita memaksimalkan? Nah, sekarang saya memaksimalkan itu kita akan menggunakan simbol Z. Dalam metode simplex ada beberapa langkah. Kita taruh di sini yaitu metode simplex. Nah, dalam metode simplex ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu fungsi tujuannya, di mana Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. 3x1 ditambah 5x2 ini contoh kasus yang berbeda dari contoh kasus sebelumnya. Setelah menentukan fungsi tujuannya, yang kedua yaitu fungsi kendala atau batasan. Di sini ada 3 fungsi kendala atau batasan. Yang pertama yaitu kendala 1, 2x1 kurang dari 8. Kendala yang kedua 3x2 kurang dari 15, dan kendala yang ketiga yaitu 6x1 ditambah 5x2 kurang dari 30. Kemudian kita akan menyusun persamaan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan, di mana fungsi tujuannya yaitu 3x1 ditambah 5x2 persamaannya menjadi Z dikurangi 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Dan untuk kendala ini juga, dimana kendala satunya 2x1 kurang dari 8, persamaannya menjadi 2x1 sama dengan 8. Kendala yang keduanya persamaannya menjadi 3x2 sama dengan 15. Kendala yang ketiga menjadi 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Karena di sini ada 3 kendala, maka kita akan menambahkan 3 variabel slang, yaitu x3, x4, dan x5. Setelah kita menyusun persamaan, maka kita akan membuat tabel simplex. Tabel simplex 1. Nah, dari tabel ini kita akan mencari variabel dasarnya. Variabel dasar, kemudian nilai Z-nya, kemudian x1, x2, x3, x4, dan x5. Kemudian kita akan cari nilai kanan. Di variabel dasar ini kita akan masukkan Z dan variabel slangnya yaitu 3x3 maksudnya x3, x4, dan x5. x3, x4, dan x5. Di mana nilai untuk Z ini yaitu 1, sedangkan untuk nilai variabel slangnya itu 0. Setelah itu kita akan masukkan persamaan dari fungsi tujuan, persamaan dari Z ini
yaitu X1 nya sama dengan 3, X2 nya sama dengan maksudnya X1 sama dengan min 3, X2 nya sama dengan min 5. Kemudian variabel selainnya in 0. Alasannya karena kita tidak tahu nilainya, makanya kita akan menambahkan ya 0. Kemudian kita akan memasukkan nilai kendalanya. Nilai kendala yang pertama yaitu 2, terus kendala yang ketiga yaitu kendala yang kedua maksudnya maaf 3, kendala yang ketiga yaitu 6 dan 5. Karena di sini X1-nya dan X2-nya tidak ada, maka kita masukkan nilainya 0. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilai untuk variabel selainnya, dimulai dari sini X3-nya nilainya itu 1, 0, 0, X4-nya 0, 1, 0, X5-nya 0, 0, 1. Kemudian kita masukkan nilai kanannya. Untuk Z-nya ini sama dengan 0. Tadi untuk kendala yang pertama yaitu 8, 15, dan 30. Di sini terlihat yaitu nilai kanannya. Ini artinya kita tidak melakukan produksi apapun sehingga ini yaitu laba. Kita tidak memiliki keuntungan. Laba atau keuntungannya kita tidak ada, dan batasan waktunya yang digunakan yaitu tetap, yaitu 8, 15, dan 30. Kemudian sebelum melakukan iterasi, langkah yang pertama yaitu kita harus mencari yang namanya kolom kunci. Kolom kunci di mana kita harus tahu nilai dari kolom kunci ini di mana kita harus mencari nilai negatif terbesar atau tertinggi. Terbesar atau tertinggi dari nilai tujuan ini, dimana dari tabel simplex ini yaitu min 5. Kita akan melakukan iterasi sampai tidak ada nilai negatif dari variabel Z. Karena di sini masih ada min 3 dan min 5, maka kita harus melakukan iterasi sampai nilai tersebut tidak ada yang negatif. Karena di sini min 5 merupakan nilai negatif yang paling besar, jadi ini artinya yaitu kolom kuncinya, di mana produksi dari X2 ini akan menggantikan variabel selain yaitu X3, X4, dan X5 dengan cara menentukan yang mana menjadi baris kunci antara X3, X4, dan X5. Nah, baris kunci adalah yaitu indeks positif dengan nilai terkecil. Indeks positif dengan nilai terkecil.
nilai terkecil. Yang diperoleh dari nilai kanan, nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Nah, itu kemudian kita harus menentukan indeksnya, indeks yang terkecil. Nah, di sini nilai kanan, ingat kita akan mencari baris kunci, yaitu indeks positif nilai terkecil di antara X3, X4, dan X5, di mana nilai kanan dibagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Nah, indeksnya 8, indeksnya itu 8 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Kemudian 15, indeksnya yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian 30, indeksnya 30 dibagi 5 sama dengan 6. Karena di sini 5 merupakan nilai terkecil, maka sudah dipastikan nilai baris kuncinya yaitu sebaris dari angka 5 ini. Maka kita akan mengetahui baris kuncinya yaitu 3. 3 ini disebut dengan elemen kunci. Nah, elemen kunci ini adalah perpotongan antara baris kolom dan elemen kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci.